kalau saya lihat di tempat-tempat lain, di negara lain, seringkali juga hutan itu karena punya kekayaan hayati besar, juga biasanya secara lingkungan juga baik, itu juga menjadi tempat tujuan wisata gitu ya, pengembangan wisata. Jadi dalam hal ini ada program. Nah, itu kita juga kembangkan selain hutan tadi untuk tanaman-tanaman jenis kayu, menghasilkan getah kayu. Juga kita kembangkan apa yang disebut hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu. Apa? Kita punya Taman Nasional ada 50. Itu kita kembangkan, orang yang sekarang kan suka wisata ke alam, back to nature ya. Nah, kita kembangkan wisata alam yang betul-betul kita ini memiliki keindahan yang luar biasa. Itulah yang harus kita jaga. Ada Taman Nasional yang kita kembangkan menjadi wisata alam ya. Ada Taman Nasional Komodo, ada Taman Nasional Pangrango, ada Taman Nasional Waikambas dan lain-lain sebagainya. Ada Taman Nasional Bali Barat, banyak yang sekarang ini digemari oleh wisatawan mancanegara. Tentu itu akan memberikan kontribusi yang besar. Kita kembangkan apa yang kita sebut dengan social forestry. Apa social forestry itu? Yaitu hutan rakyat itu. Hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan. Mereka bisa menanam asal diberi akses tanah kan. Mereka bisa mengembangkan hasil hutan bukan kayu, bisa mengembangkan karet, bisa mengembangkan jasa lingkungan, bisa mengembangkan wisata dan sebagainya. Termasuk pemodalannya kita dukung. Modalnya. Jadi kita di sini ada namanya Badan Layan Umum, BLU, kita punya 3 triliun. Orang yang menanam karet, mengembangkan madu dan sebagainya, kita Jaminannya apa nanti itu? Jaminannya cukup asal ada tempat dia, tadi itu akses legal aja. Asal ada lahannya sudah cukup. Tidak harus sertifikat. Tidak harus sertifikat. Kita berikan semudah-mudahnya. Dan ini pinjaman jangka panjang ya. Pinjam hari ini boleh mengembalikan sampai 9 tahun. Nah, jadi kalau tanam karet sudah panen, tanam jabon sudah panen, mengembangkan madu sudah panen, mengembangkan domba di bawah tegakan sudah gemuk-gemuk, sudah anaknya banyak. Dan di sektor kehutanan ini social forestry tadi ya potensinya sangat besar. Karena apa? Tidak memerlukan keahlian khusus. Mengembangkan ekonomi di kawasan hutan tidak perlu sekolah tinggi. Ya sekolah tinggi bagus, tapi nggak sekolah pun bisa. Karena tidak perlu skill atau keahlian yang khusus. Syaratnya apa? Asal mau dan mau kerja keras, yang kedua jujur. Sudah. Asal mau kerja keras dan jujur. Sudah. Cukup. Ya, dialog kita lanjutkan kembali Pak Andito. Ini sebetulnya kalau bicara soal bagaimana mestinya memarakkan menggali potensi hutan non kayu, itu sebetulnya saya jadi ingat beberapa kali di Sumatera, pulau yang penuh dengan hutan sebetulnya, Kalimantan juga, bahkan juga di Jawa, bagaimana bencana alam banjir itu masif terjadi. Ini nampaknya sudah saatnya ya masyarakat itu mulai melirik potensi lain dari hutan yang bukan non kayu. Kan kalau kita bicara hutan, kita itu juga punya satwa-satwa yang bagus kan, yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau khusus yang agroturism dari misalkan atau forest tourism kan gitu ya, ini kan sesuatu yang boleh dikatakan terakhir-terakhir ini jadi tren gitu di negara-negara lain, dan sekarang udah merambah ke Indonesia. Banyak yang pengen kembali ke alam kan gitu. Mestinya Rudi harus lebih sering ke hutan lagi. Kalau ada waktu Pak, saya pasti akan melakukan itu. Ya, kalau kita melihat potensi alam kita itu kan ya lebih dari 10% jenis-jenis hewan kita itu hewan-hewan di dunia ada di Indonesia sebetulnya. Jadi ini sangat menarik ya dari bagi ekoturisme. Eva punya pertanyaan buat Pak Andito. Iya, saya mau bertanya nih, menurut Pak Andito, kenapa baru kepikiran sekarang mau menggalangkan yang komoditi yang non hutan, contohnya ekoturism tersendiri? Apa karena emang sudah banyak tadi bencana alam jadi baru digalangkan? Kenapa nggak dari dulu aja seperti itu? Iya, saya rasa sih kenapa nggak dari dulu, harus tanya sama menteri yang dulu. Tetapi kalau dari perbincangan yang sering kami lakukan bersama Menteri Kehutanan Pak Zulkifli Hasan, memang Pak Menhutan ini melihat hutan itu tidak hanya dari saat sekarang. Sekarang memang banyak masalah di hutan kan gitu ya. Terutama beberapa tahun yang lalu lah. Sekarang sudah mulai berkurang itu permasalahannya. Mulai dari penggundulan hutan, mulai dari asap, mulai dari banyak hal kan, peninggalan yang boleh dikatakan kebagian ke menteri yang sekarang ini. Tetapi
Menteri Kehutanan Pak Zulkifli Hasan mencoba mengatasi itu kan gitu dengan program antara lain tanam dan itu memberi sesuatu yang positif gitu ya. Sekarang makin banyak hutan potensi kita yang bisa dioptimalkan, dimanfaatkan tidak hanya untuk ekonomi tapi untuk ekologi, untuk hidup yang lebih baik kan gitu. Tetapi juga kemudian melihat ke depan kan gitu. Kan tidak hanya mengatasi yang sekarang. Jadi kelihatannya Kementerian Kehutanan mencoba melihat memanfaatkan ke depan ini bagaimana ya. Nah, ini kan tidak hanya mengatasi masalah tetapi membuat planning yang ke depan. Nah, salah satu di antaranya kalau saya perhatikan programnya untuk memanfaatkan hutan yang non kayu ini sekarang digalakkan. Jadi kesadaran seperti ini saya rasa baik-baik saja ya. Saya rasa bisa, kalau ini sudah muncul seperti ini, kita nggak perlu mempermasalahkan kenapa baru sekarang. Mending sekarang daripada nggak dimulai gitu, kira-kira kan gitu ya. Pak Andito, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal pemanfaatan produk non hutan ini. Sekarang kan memang pemerintah sudah banyaklah menggalakkan program-program kelestarian hutan segala macam. Nah, pemanfaatan produk-produk non kayu dari hutan ini, menurut Pak Andito, apakah ini langsung diserahkan ke swasta saja, ke masyarakat untuk secara swadaya melakukan itu sendiri, atau sebetulnya perlu juga stimulus dari pemerintah kalau menurut Pak Andito? Artinya ya entahlah bantuan gitu ya dari pemerintah kepada masyarakat untuk juga aktif, agresif untuk mengembangkan hal ini. Pada perbincangan dengan Menteri Kehutanan di episode yang sebelumnya, kita lihat bahwa ada program hutan tanaman rakyat, ada hutan desa gitu ya. Ini kan program-program yang memang saya perhatikan didesain oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, untuk bagaimana mendorong pemanfaatan hutan itu tidak hanya oleh korporasi yang besar, tetapi oleh masyarakat gitu. Hanya saja seringkali kan, loh kalau masyarakat nanti modalnya dari mana? Bisnis kehutanan kan perlu modal besar. Yeah. Nah, kebijakan atau kebijakan yang pro rakyat ini kelihatannya ditunjukkan di sana dengan kemudian mengalokasikan. Kan ada kalau saya perhatikan iuran yang reboisasi dan sebagainya itu yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dioptimalkan untuk menghutankan kembali kan gitu. Nah, ini yang kemudian didorong dimanfaatkan oleh masyarakat kan gitu, oleh desa, oleh rakyat, dan sehingga dengan demikian yang tadinya barangkali masyarakat kepengen berbisnis atau menanam atau memanfaatkan hutan tetapi tidak punya modal gitu, nah sekarang itu bisa menggunakan kebijakan itu gitu. Dan Menteri Kehutanan waktu episode yang lalu juga mengatakan, oh ini bisa punya masa pengembalian lama 8-9 tahun kan gitu. Baik. Jadi nggak masa sekarang langsung diminta balik duitnya gitu nanti gitu. Nah, ini saya pikir kebijakan yang seperti ini merupakan bukti sebenarnya bahwa pemerintah kelihatannya pengen mendorong agar hutan itu bermanfaat buat yang korporasi besar, tapi juga memberi manfaat buat masyarakat. Tidak ketinggalan masyarakat ya. Baik. Nah, ini yang perlu kita dukung ini. Kita dukung sama-sama Pak Andito dan Eva.